dari Sarah Wijayanto. Terus nanti yang pasti ada ini dulu, boleh nggak stop it? Apa tuh? Salah satunya aja. Salah satunya. Wah, nanti ini spoiler nih. Ini. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Salah. Tunggu aja Mas dulu Mas. Tunggu dulu ya, tenang, tahan. Tahan. Jangan. Nanti. Oke, aku akan menjawab pertanyaan lagi nih guys. Aku akan pilih lagi. Ntar ya, coba. Nih lihat nih, ada yang ini. Jangan penuh settingan seperti film lain lah ya. Udah bagus kayak kemarin. Jangan cari sensasi kayak artis lain demi pamor. Nggak usah dijawab sih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya mengada-ngada. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Nah, tapi aku bilang, Pak, kita nggak settingan itu aja. Ya enggak lah, lu gila lo kalau settingan getok gua sama Mbah. Iya, nggak maksudnya. Takutnya orang masih mikirin, kan nggak boleh dijawab. Iya. Nah, gue yang jawab, nggak settingan. Ya enggak lah, Ip, kebayang nggak sih kalau misalnya mau kayak gitu, mau settingan kayak apa Mbah sama kok? Marahnya kayak apa ya, Nuk? Pusing. Yang negor itu langsung masalahnya. Oh iya. Yang masalah mereka nggak ngerti. Iya, yang negor itu langsung. Untuk underscore hantu underscore. Tolong Adik sembuh. Alhamdulillah kita apa adanya. Gini, pokoknya selama gua kenal sama Sarah, makanya kemarin kan sempat dari admin kan cerita tuh. Kalau settingan nggak bakal keluar umbel. Betul juga. Coba ada yang bisa nggak kedip berapa menit? Aku bisa nih nggak kedip sekarang. Ya, itu baru Gimana sih? Coba. Bisa, Mbak. Nggak bisa ya? Ya, coba aja. Coba nih. Nggak, bukan. Coba aja orang-orang suruh 2 menit aja nggak kedip. 2 menit. Berapa sampai? Ini kan, iya. Nih. Selama komunikasi. Ya udah gitu. Ya. Nggak bisa. Nggak kedip, keluar air mata lagi, Nu. Iya. Nangis. Keluar. Nggak kedip keluar air mata. Maksudnya? Ya, maksudnya sambil nangis. Kita aja kalau nangis pasti pengen kedip, Ip. Kan mata kita kayak ada airnya. Ya aku bisa nih guys. Nggak bisa. Momen yang nggak pernah dilupakan pada saat syuting apa? Wah, selalu tidak bisa dilupakan semuanya. Kalau aku cuman itu doang, Bali kemarin. Oh iya. Karena buat aku salah satu momen yang aku pas pada saat tapi nggak tahu ya. Apa? Yang pertama kali bikin aku tiba-tiba langsung sadar itu apa? Pas aku ngeliat Aji sama Andi keluar darah. Oh, jadi ini dong pas pas langsung gini. Kenapa gue gitu ya? Kayak kenapa gue kayak gitu? Tapi kalau Wisnu sepanjang malam itu selain rasain Mbak itu ada rasa nggak, Nuk? Maksudnya dari Nunu pribadi? Enggak sih, bukan karena konser Mbak sama saja. Karena kalau tunjukin saya dong. Ya. Lupa. Ngapain sih dia, Nuk? Asik banget ya ini Bun, anaknya asik banget Bun. Jadi ternyata pengen tahu Sarah ini pada saat nonton episode terakhir tuh kaget nggak sih, maksudnya shock nggak sih? Shock lah ya, nggak usah ditanya. Tiba-tiba kita memutuskan untuk break. Nggak usah pakai ditanya ya. Iya benar, nanya lagi. Aneh. Nih, apa ya? Oh ini lucu nih. Aku mau tanya softlens Nyai sebelah kanan hilang kemana? Maaf ya jadi salfok. Copot lepas. Itu ada di menit berapa gitu, ada itu di posting. Lepas. Jadi tuh kayaknya pas lagi, pokoknya kalau misalnya kalian nonton lagi itu pas lagi Mbah pamit. Habis Mbah pamit, Sarah kedip, softlensnya jatuh ke bawah mata sih. Wah, ini ada pertanyaan bagus. Seberapa penting peran Mas Wisnu buat Nyai pada saat penelusuran? Penting banget. Wisnu adalah bagian dari hati saya, bagian dari cinta saya, bagian dari saya. Jadi I need him. Karena kadang-kadang yang
kalau misalnya ada dua mata yang bisa mendeteksi itu enak gitu, bisa ada konfirmasi. Kemudian ada kadang-kadang apa yang Wisnu lihat aku belum lihat, jadi bisa ketemu, bisa menemukan cerita yang oh iya juga ya berarti tadi kayak gitu misalnya. Jadi seru, jadi kayak cerita detektif ya Nu, kayak kita mecahin puzzle di lokasi gitu. Jadi penting banget. Ini ada lagi nih, bagus nih, dari ZH.OK Andre. Andre, sebutkan 3 hal yang membuat Mami merasa bahagia. 3 hal. Bareng keluarga, syuting DMS, pesan yang disampaikan bisa nyampe ke Saradix. You light me up in ngapain sih lupa? Tuh mau ngambil sihir. Enggak udah dup. Oke. Malah mau tanya kok bisa tiba-tiba kepikiran mau break. Ya bisa lah, aku bisa sebenarnya bisa break kapan aja. Kalau misalnya ngerasa capek ya aku akan break. Karena kalau misalnya udah capek dipaksain terus nggak akan maksimal juga buat syuting. Pada saat aku paksain ntar aku sakit, amit-amit ya malah nggak bisa syuting gitu. Saradix Jogja, I love you so much. Ada Elsa Mayori. Bukan. Oke, ada lagi ada pertanyaan terakhir Ip? Ada nih. Apa? Maaf mau nanya, misalnya kalau ada paket atau kiriman ke Pak Dem sama Mbak Sarah, ya. tahu nggak siapa yang ngirim? Tahu. Dengar nggak tadi pertanyaan? Dengar harusnya. Oh ya, tahu. Apa sih ini anjingnya? Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa diem nih, lupa nih. Oke, terakhir dong untuk yang di sini sekarang kalau ada pertanyaan buat Wisnu atau Demian ditulis, jadi mereka jawab. Kak Sarah dapat salam dari istriku Hana. Hai, salam lagi. Aku baru dapat kabar katanya ternyata banyak loh suami-suami yang sweet sama istrinya. Jadi di beberapa kota suami-suaminya itu pada nyari merchandise untuk istrinya. Lucu banget. Nanti kita mau ada giveaway bulan Januari sepatu. Oh, yang tadi tanya giveaway sepatu. Oke, terakhir pertanyaan buat Wisnu atau Mas Adit. Berdupa. Aku fans kakak dari Bali. Hai Bali. Dupa mulai aktif dari dulu, udah aktif dia. Ya, udah dijawab tadi yang pada merasain di Bali. Mas Wisnu belum review gambar terakhirnya pas di episode Bali. Bener juga. Iya, bener juga. Yang kakek, yang kakek. Yang kakek. Sebenarnya kita memutuskan untuk tidak. Jadi kalau sini Nu, maju Nu. Nu maju Nu. Jadi ceritanya Nu maju Nu. sebenarnya di mobil itu Wisnu sebenarnya ini reveal. Ya. Cuman saya hilangin karena kayaknya nggak deh, biar fokus sama kejadiannya aja, karena buat kita itu lebih penting tentang apa nih pelajarannya, apa sih yang didapat antara saya, Sarah dan tim semua, mau fokusnya ke situ. Karena ya itu tadi saya bilang yang penting adalah itu. Bayangin aja, maksudnya Sarah dengan kemampuan yang seperti itu aja kita masih bisa ada yang quote ngerjain, ada yang memberikan kita pelajaran gitu loh. Kan tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman luar sana juga mungkin, atau amit-amit jangan sampai, tapi kalau misalnya itu minimal kalian juga harus belajar untuk yang penting saling mencintai, jangan ada ego, terus lebih mengutamakan perasaan gitu. Ya kan, balik lagi masalah. Nggak bisa, harus mengutamakan perasaan aja nggak bisa. Harus pakai ini juga. Ya maksudnya diingat gitu, tujuannya tuh pada saat kayak saya selalu bilang kan, kalau misalnya ada apa-apa saya selalu bilang pokoknya dalam hati, dapetin itu nggak gampang. Udah jadi ketek loh. Ya dapetinnya nggak gampang, jadi
selalu mencoba untuk menarik mundur perjuangannya kemarin. Kenapa kok gue bela-belain ngelawan, bukan ngelawan ya, bela-belain nama aku. bela-belain untuk milih Sarah. Nah itu yang rasa itu yang dimunculin, karena ya terus lu cuma hanya karena permasalahan ini lupa kalau dulu lu pernah mati-matian memperjuangkan itu gitu. Itu sih. Nah, ada nanya lagi nih, Nyai kenapa nggak ada tayangan di YouTube? Nah itu Ikan hiu makan tomat. dia minta tuh I love you tomat. Gila banget. itu boleh tanya soal Iya. Bang Fot. Nu tadi ada yang nanya, Nu. Kau suka ke bawah mimpi nggak kalau gambar, Nu? Nggak pernah ya? emang Woi, nah ceweknya apa di mana ceweknya? Please don't go girl. Fat, mana Fat? Bang Fadi nih. Aku lagi sarungan ya, Bang Fadi. Selamat malam, geng. Fat Iskandar. Yos. Nyalo jelek ya. Fat. Bang Fadi. Ada KTKT 150 Mbps, guys. Kali jelek. Jelek putus-putus. Putus-putus tuh untuk minyak itu ya? Yang untuk apa gitu? Kutus-kutus. Hey, apa kabar kalian? Oh my god. Kita kayak udah mau setahun gitu nggak ketemu. Parah. Emang mau setahun besok. Oh iya. Ini kan udah setahun. Ya. Fadi, cerita Ya. dong ke apa tadi kan kita udah ngomongin yang soal Bali sedikit. Nah, pengen tahu dari kacamata Fadi, kacamata bukalah kacamatamu. Duh, kok hilang? Oh, sulap. Magic. Kok hilang? Magic Kuibinium. Mana dia? Fat. Bang Fadi. Oh, tadi dari kacamata kan? Boleh. Luar biasa. Keren. Fat, cerita dong Fat. Cerita apa dari sisinya Fadi? Apa sih yang Fadi rasain pada malam itu? Kayaknya semua udah pada nonton ya di Hari Misteri Sarah, kan gue juga udah ngomong banyak juga di situ. Sebentar, gue jadi nge-flashback lagi waktu pas kejadian yang ini yang di Bali kan? Ini kenapa Iya, diem yang gue nih Bali. kacamata gue? Keren. Matrix. Ya kenapa jadi gue flashback lagi, gue ngerasain waktu itu kayak di posisi yang benar-benar gak enak banget waktu itu. Sarah sahabat gue, Demian sahabat gue, tapi gue tahu banget walaupun Pak Dem produsernya di DMS, Sarah juga yang punya channelnya segala macam, gue tahu banget bahwa walaupun mereka suami istri, tapi mereka tetap kerjanya profesional gitu. Jadi di satu sisi gue lagi kasihan banget sama Sarah, di satu sisi gue paham tugasnya Pak Demian sebagai seorang produser gitu. Jadi gue di situ kayak aduh ini gimana ya, makanya sampai akhirnya yaudah deh Sarah ke mobil aja istirahat, Pak Dem yuk gue temenin sama Wisnu. Soalnya nggak lucu kalau gue sama Pak Dem yang jalan gitu aja cuman ya udah ayo gitu, cuman kan kita nggak bisa menceritakan apa-apa karena kita nggak bisa lihat, makanya kita bawa Wisnu gitu kan. Itu aja sih. Tuh guys. Posisi gue gak enak banget waktu itu sumpah. Oh, gue sempat baca beberapa komentar netizen. Sebenarnya gue gak mau bahas kayak kayak banyak netizen yang bilang kok sekarang DMS ngeprank, kok sekarang DMS banyak gimmick. Gue bingung mau ngomong gimana ya, kata gue. Gue cuma pengen ngomong kayak so tau lu tempe. Ya, susah juga mau jelasin kayak. Gue tahu, ya kan? Serah. Ya kan? Gue makan ya tahunya. Iya. Soalnya mereka juga nggak di sana, ya asal ngomong doang. Iya. Gampang. Ya pokoknya kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dan ntar gue ngelu apa gila, lawannya susah-susah tadi. Kok lama banget ya tahu ya? Iya. Tempe tahu. Nih, gue ingat banget perjalanan gue sama Sarah
pertama kali chemistry kita kebentuk itu adalah di tahun 2018 waktu di program TV. Ya, MM. Dan di episode 1 ya kita baru tahu formatnya seperti apa gitu kan. Mungkin untuk penonton setia yang DMS, Saradik pasti udah tahu banget perjalanan gue sama Sarah gimana. Episode 1 ya udah kita cuma ngikutin aja alurnya kayak gimana, dan di situ memang nggak ada omongan bahwa nanti di sini ada, emang kita berdasarkan data yang ada, karena kan waktu itu kita punya tim kreatif kan Sarah ya. Nah pas episode kedua gue ingat banget kreatifnya tuh kayak ngasih tahu gue gini, Mas Fadi abis ini Mas Fadi nyium bau amis, abis itu muntah ya. Lu ingat nggak Sar? Gue langsung Kap, gue minta Kap bukan director. Gue bilang sama kreatif, lu udah ngomong belum sama manajer gue, karena gue nggak mau ada settingan sama sekali di program ini. Gue bilang gitu kan. Dan dari situ titik itu udah tuh akhirnya berubah, udah nggak ada settingan segala macem. Gue tahu bahwa yang namanya settingan itu adalah bumbu-bumbu yang diperluin ketika kita menghasilkan sebuah karya yang menghibur. Gue paham banget produksi kayak gitu, mau di TV, mau di YouTube, apapun itu yang kita buat, gimmick itu memang suka dipakai dan emang penting sebagai bumbu. Nah, yang jadi masalah adalah kita kan kolaborasinya itu sama makhluk yang nggak kelihatan. Nah, di episode ke-4 atau 5 ya, gue lupa. Pokoknya lokasinya adalah di C4 Bogor. Yang kita datang, baru nyampe, tiba-tiba satu C4 semua mati lampu. Bukan dimatiin, mati lampu. Terus udah gitu, di situ ada satu hal yang ngebuat kayak gue sama Sarah tuh udah kayak, ini apa sih disetting banget bintang tamunya. Dan di situ kita nggak suka bahwa gue sama Sarah punya beban mental untuk menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Nah di situ waktu itu siapa ya Sarah? Ibu ya? Gue lupa. Ibu muda. Ya, ibu muda sempat komunikasi sama Sarah dan dia bilang kalimat yang gue ingat adalah sampaikan apa yang harus disampaikan. Ya kan? Abis itu udah selesai, Sarah ngomong ke tim bahwa sampein yang bener dong, anjing gue merinding lagi. Sorry Aku nangis, ingat nggak? Aku nangis ya, banget. lu nangis, lu ngomong sampein dong A ya A, B ya B. Dan gue tahu banget itu Sarah kayak weh ini kan nggak bener, kan lu yang lihat, kan lu yang tahu. Itu di bayangan gue waktu itu gitu. Sampein dong yang bener. Ini kan kejadiannya nggak kayak gini. Gitu. Karena waktu itu informasinya dipecah, nggak cuma dari host, dari bintang tamu juga. Nah dari situ udah semenjak episode itu tim MM berubah drastis dan emang ngikutin Sarah banget gitu. Maksudnya apa yang dilihat Sarah, apa yang dirasakan Sarah, seperti itu. Sampai akhirnya Mas Wisnu bergabung ya kan. Akhirnya bisa tergambar dengan jelas. Nah kenapa sampai sekarang ini akhirnya gue sama Sarah, Demian dan Wisnu akhirnya kayak keluarga, karena kita punya satu visi, misi dan mental yang sama, bahwa gue tahu yang namanya entertain itu butuh bumbu, dan gue bersyukur banget ketika kita memberikan konten ini yang ada di DMS itu kita nggak pakai bumbu. Jadi kayak kita tuh kayak makanan diet aja yang menyehatkan, yang ternyata tetap enak ya kan untuk disantap. Platingnya juga oke banget secara Pak Demian yang ngurus sinematiknya semua. Well, dan gue bersyukur banget sih, maksudnya gue akhirnya bisa ngerasain kayak punya family lagi di DMS gitu loh. Karena waktu itu kita juga nggak tahu kan, kayak aduh ya kangen ya kita nggak syuting yang tadinya kita program cuman weekly, jadi 2 kali seminggu, tiba-tiba seminggu 5 kali gitu, hancur stamina. Iya benar. So, itu agak lumayan parah sih maksud gue. Nah ini gue berani banget bilang bahwa apapun yang terjadi di MS itu emang benar apa adanya yang ada di lokasi. Dan kenapa kemarin kita harus break, dan gue ini urusan rumah tangga kalian nggak boleh diomongin. Ada apa? Emang ada apaan? Ya enggak, waktu itu kan lu berantem parah malam itu. Iya, tadi udah dikasih tahu. Udah. Dan itu emang nggak ada gimmick, dan gue ngeliat banget posisinya. Aduh, gue nggak enak banget. Wah ini kacau nih, ini berantem besar nih kata gue nih.
tanya Wisnu deh. Wisnu lu kesel gak sama Pak Dem? Enggak, gue kan gimana ya Fatih, gue ngelihat gue mesti ngejaga Mbak dan mesti ngejaga materi juga. Jadi gue bingung nih, aduh ini kenapa Iya ya? kan, posisinya nggak enak kan? Iya. Gitu, nah. Dan itu bener-bener kayak emang kagak ada skenario apa-apa, cuman di situ posisinya syutingnya udah nggak enak aja udah. Jadinya ya. Orang Udah kita nggak enak datang, kita datang juga semangat kok, senang-senang aja. Ya. Ya, apalagi Dan gue datang- seneng banget di Bali. Iya. Kan lagi. Kalau misalnya mau drama, harusnya kita angkat tuh yang ternyata pas pada saat syuting ada yang kena COVID pada saat itu, ingat nggak? Oh iya. Nah, cuman Saradi kan nggak tahu, itu aja nggak kita masukin. Kalau emang kita pengen gimmick atau drama, gue masukin itu. Terus berantemnya gini. Apa itu? Kalau misalnya gue itu gimmick ya, kalau misalnya gue sama Sarah tuh gimmick, pada saat ributnya itu pasti di shoot kamera. Pasti gini. Enggak, pasti omongannya di kamera. Jadi maksudnya ya gue tahu. Oh iya. Maksudnya dialognya tuh ada di kamera. Guys, Pasti. kalau misalnya mau dibikin pakai gitu-gitu, Kita tuh sebenarnya bisa banget. bisa, cuman Tapi tanggung jawab. nggak boleh. Ini ya sekali lagi ya buat kalau Saradik mungkin enggak, sekali lagi mungkin yang nonton di sini. Gue selama kenal sama Sarah itu dia ngerasa yang dia rasakan itu adalah dengan gift yang dia punya sama dengan leluhur yang membantuin dia pada saat selama ini, itu seperti dia tuh punya tanggung jawab untuk apa yang dia punya diamalkan dengan baik, lakukan hal-hal yang baik. iya. Kalau misalnya ternyata one day amit-amit ya, misalkan one day salah saat sarafnya belok atau misalnya sarafnya flip, jadi ada materi kayak Sarah gitu. belok. Nggak, maksudnya melakukan itu karena uang, melakukan itu Nah, karena duniawi, itu nanti yang ada semua diangkat, diambil, kemampuannya diambil semua. Nah makanya Sarah tuh dia tahu porsinya, dia tuh tahu bahwa dengan dia punya kemampuan seperti ini, dia tuh punya tanggung jawab. Wah, jadi gelap. Wih, apaan nih? Lo gadis di rumah lu ya? Anjing. Oh, disco. Terangnya lagi. Nih, sama Om Fadi, ada Om Fadi. Oh, lupa. Aduh. Jadi gitu Saradi. Jadi lebih ke Sarah itu makanya selama Udah. ini Jangan sarap terus. bukan maksudnya kayak kita tuh di DMS tuh makanya ya kita ini aja, kita ngelakuinnya pakai hati. Jadi kalau misalnya ya kita mau ngatayang mau ini, jadi bukan karena kalau emang kita beneran kita nih DMS, kalau kita mikirin materi kita bakal tayang seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali, Iya benar, dipotong-potong potong-potong. videonya. Itu bener banget. Aku bertahan kok seminggu sekali karena kalau dipotong-potong nggak bisa, aku sih nggak nikmatin. Ya, akhirnya kita balik lagi tujuannya kita tuh mau ngapain, kita cuma mau cerita, that's it. Sarah cuma mau cerita lewat diarinya dia, which is diarinya itu bentuknya video. Nah, tugasnya buat sebagai produser adalah jangan sampai pada saat semuanya yang Sarah lakuin atau kita lakuin nggak ketangkap kamera, udah itu aja. udah. Makanya kalau misalnya perhatiin aja pasti di saat itu gue pasti akan pegang kamera karena nggak mau momen-momen yang penting hilang. Betul. Karena kalau di setting bisa diulang. Ya, maksudnya bisa diulang. Iya dong. Betul. Gitu. Apa mungkin kita nanti, padahal udah sering banget dikasih lihat BTS-nya ya, tapi orang masih tetap mikir settingan ya. Udah lah, nggak usah ngomong setting. Ya benar. Nggak akan ada habis sih pasti ya benar. Iya. Nggak akan ada habis. Masih ada lah. Masih ada. Lah, Dupanya bingung langsung. Iya masih. Aduh. Ini lagi aktif banget nih, sumpah nih aktif banget nih ya. Aduh. Tuh sarannya Tenang dia. jadi tenang Lupa aja. aja. We'll be back. Kita lagi istirahat sekarang, lagi menikmati liburan dulu. Sebenarnya kalau dibilang liburan ya kita paling bener sih stay at home dulu ya, Ip. Ya. Karena nih angka makin tinggi guys, jadi hati-hati. Mbak, kalau misalnya dari segi kita lebih bilangnya sih bukannya berlibur, tapi kita nge-recharge, ngecas lagi biar sih kita siap di 2021 kalau misalnya kita memutuskan lagi untuk penelusuran.
Babak belur soalnya banyak yang nggak tahu kalau kita tuh babak belur ya. Kalau Itu syuting. siapa yang muntah darah kemarin? Kan gue Aji juga sama nggak tahu. Andi. Iya. Aja Oh itu mandi. best sih, mereka kayak kumpulan 2 tahun DMS keluar semua kayaknya. Kalau gue kan dicicil ya, dikit Ya, gitu kan. Kalau mereka ya. langsung derar. Betul, kita lagi bacain dulu. Iya tuh orang Popo dibilang settingan, iya biarin aja nggak usah dijawab-jawab juga. Oh ini Terserah dong, mereka mau mikir sama apa. bilangin ke miminnya DMS nggak usah dibalesin yang kayak gitu, nggak kelas, Iya benar. biarin aja. Live nanti deh. Ini miminnya DMS ikutan live nggak sih? Nonton nggak Nggak sih? tahu deh, Min tuh jangan dijawabin orang-orang gitu udah. Pokoknya mulai sekarang udah nggak usah dijawab. Udah kita sayangin aja Saradik semua yang udah Iya. tahu dan paham gitu. Kalau misalnya memang nggak suka settingan ya silakan nonton, kan kontennya yang kayak gini udah banyak sekarang. Iya, ada 5.343 cinta yang nonton sekarang. Gue juga mau ngasih love lah, gimana caranya guys? Gimana ya? Nggak ada. Namanya juga deterjen. Iya bener. Kan Nunu nggak ada nih. Oh ya ilah, kenapa tanya nikah sih, guys? Nikah muda. Nikah tuh kalau udah mantap, bukan karena masih muda. Gue udah S2 ya, jadi jangan ngomongin masalah soal nikah muda. Woi. Udah dah. Pada jadi di mana? Wah. Gila, udah cocok. Cocok. Woi. Ayo Gemes semuanya ya. datang ke rumahnya. Go. Ya Allah. Ya. Wih keren. Keren. Dengan siapa? Dengan siapa? Wah, Padi kemaluannya pindah ke jidat. Dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Dengan siapa nih? Saya dengan ya Bukan. Sekali komunikasi dong. suaranya drop. Ya. Pakai filter dia. Aku juga bisa nih. Ini kenapa jenggot gue panjang banget jadinya ya? Aku juga bisa nih. Tapi filternya nggak banyak pilihannya ya, Fat. Apa ini yang kita save atau enggak sih, Fat? Yang kita save dong. Emang ya? Coba. Gila, jidat gue langsung mengkilat banget. Hai. Aurel. Bukan. Oh, udah. Bener keren. Ini sebenarnya gue jadi siapa sih? Gue bingung. Jadi itu Annabelle. Coba. Meow. Ini sebenarnya kita mau ngapain sih live? Gue bingung. Nggak tahu. Gue tiba-tiba, oh ikutan live. Bentar Apa Pak, dia gue lagi mau live? online. Hah? Nggak. Kalian pada nggak main? Main FIFA yuk, main bola. Ya, Wah. bola. Nggak Kagak ada lapangannya. Hah? Itu di PS. Nyali. Ding. Tadi tuh pengennya tuh kenapa ngajakin lu tuh maksudnya biar cerita di awal-awal gitu. Udah akhir-akhir. Iya. Ada. Oke. Kira kita ngapain sih pada bengek nih yang nonton? Gue jadi trans, Wah. Mana? Kok terang ungu? Kan ungu rambutnya trans. Dragon Ball. Iya tahu. KJB-nya gimana, Fat? KJB ya. Udah jelas-jelas dulunya leluhurnya apa dia dari Majapahit. KJB ya. Ya, siapa tahu gue sama kayak Padem, ada Jepang. Ini gue kurang Jepang apa muka gue? Wih. Tuh, Mas Nunu. Ada yang nanya nih. Apa-apa? Nyai, pernah nggak ada Saradik yang datang ke lokasi pas syuting? Pernah. Ada episode yang belum kita tayangin ya? Iya. Yang di Jogja, yang ramean. Oh iya, nanti Nanti kita tayangin. Yang pada tiap kita tayangin tuh. Iya, sayang. Belum tayangin ya? Belum. Oke, tayangin nanti. Yang itu, Fat. Yang Yang kita mana? mau masuk kubis susah banget. Yang mana? Oh, wah gila, itu kayak mau dikepung sama masa. Iya, Nah, bener. soalnya kita bukan yang nggak mau ketemu Saradik atau gimana, tapi kan kondisinya memang udah diplotting, waktunya memang harus udah pindah lokasi. Satu. Waktu itu Terus kan yang PSBB, kedua, Pak. COVID. Iya, masih PSBB, iya. Iya. Gitu, maksudnya kita juga kan tetap jaga jarak. Pokoknya kalau Karena- misalnya waktunya udah diperbolehkan untuk misalnya kalau udah keadaan COVID-nya sudah mereda dan memang Enggak, udah aman. udah ketemu vaksinnya, pokoknya semua aman. Udah aman, baru ada meet Udah and aman. greet Kita janji pasti ada meet and greet kok, pasti kok. Kita janji tahun gitu. 2022. Anjay, lama gila. Iya, Jangan sekarang dong. tinggi.
Tuh, ruame banget tuh katanya Saradix Jogja. Iya, Oh, rame ruame banget loh. Tuh. Kangen ya, Fat? Ya Allah. Kayak udah lama banget nih gue ikutan baca, cuman kecil banget tulisannya guys. Iya, bukan ya? Gue terakhir kali ketemu lo kapan ya, Fat? Kapan ya, Wah? Gue seingat gue pokoknya ada sepatu aja datang ke rumah gue. Wah, Ya, lo kan ke Bali waktu itu kan. Oh, lo habis syuting DMS, besokannya ke Bali kan? Hah? Yang habis syuting terakhir tuh ke Bali nggak lama. Oh iya, gue ke Bali ada meeting, gue ada kerjaan. Hah? Kerjaan? Hah? Apa fotonya B? apa? Coba-coba, mana? Ayo tanya dong, tanya. Oh ya boleh kasih pertanyaan. Satu Mas tambah Nono, satu berapa? ini Mas Nono ada nih. Entahlah. Syuting di Subang, iya nanti ya guys. Madiun, mantap. Madiun akan menjadi salah satu destinasi yang akan kita kunjungi di tahun depan. Jadi tungguin. Tapi tetap aja kita nggak bisa berjanji. Pokoknya tungguin aja episodenya maksudnya. Oh, iya. Karena akan ada kolaborasi juga yang romantis pastinya. Jadi kalian tunggu aja. Madiun. Kak Wisnu mana tuh? Kak Wisnu. Kak Wisnu. Udah ada 1.000 kita nonton semua berarti. Udah mulai semua 1.000. Bang Fadi kayak ini, kayak Dia lagi main lampu-lampu pakai itu ya. Iya kayaknya. Ngomong bahasa Thailand. Ning hap lai neng, ning hap long hai, pamong lek. Momi nggak tuh? Momi gimana perasaannya selama 6 tahun hidup bersama Pak Dem? Nah, sama kata rindumu Salah lagu. Oh iya lupa gue. Gimana? Jangan sampai gue mulai nih lagi live. Gimana perasaannya selama 6 tahun? Haruskah ya? Sama juga itu Pak. Gimana perasaannya selama 6 tahun hidup sama Pak Dem? Ya. Happy aja. Nyesel nggak? Kagak lah. Happy aja. Ya gini-gini aja. Kayak Dan percaya atau enggak itu dari awal sampai sekarang biasa aja. happy banget saksi hidup. Dan percaya atau enggak Bali itu adalah berantem kita yang paling itu. Yang paling gede. Itu berantemnya gua sama Sarah yang paling gede. Itu. Tapi selama aku menikah sama dia, kalau marah Fat, atau apa nggak pernah aku nunjuk atau bentak dia tuh sama sekali nggak pernah. Semarah apapun. Karena ya aku tetap menghormati dia karena dia he's my husband gitu, he's my partner. Kayak aku nggak mungkin jadi nggak nghormatin dia, nunjuk-nunjuk, marah-marah, bentak-bentak itu kan namanya udah nggak nghormatin pasangan lo lagi walaupun lagi lo dalam keadaan marah gitu. Jadi ya happy aja guys, biasa aja kok. Gue juga sama, gue nggak pernah nunjuk pasangan gue sih. Masalahnya siapa yang ditunjuk? Ini ngapain sih? Dupa apa sih Dupa kangen sama dia. Jauh banget dari tadi. Dia tadi kayak capra habis parah. Dari tadi lo ini tiba-tiba gitu. Dupa tuh kan punya Instagram, nggak pernah diajak live bareng. Ya. Pat, tau nggak Pat? Ada hal yang membuat gua agak shock juga kemarin. Ternyata ada beberapa, gue baca di komentarnya video DMS yang Bali. Jadi ada beberapa orang Bali cerita kalau di sekitar persis di sebelah dari Taman Festival itu ada. Nah di pura itu ada, gue nggak tahu namanya apa, gue takut salah sebut. Pokoknya ada pura yang intinya energinya adalah membersihkan. Jadi kalau misalnya kalau wifi ini jangkauannya itu memang sampai ke Taman Festival. Jangkauan sinyalnya itu. Jadi akhirnya dijelasin sama orang yang di Bali itu, dibilang, jadi kenapa kalian merasakan seperti itu, karena di dekat Taman Festival itu ada pura, dan kebetulan di pura itu memang dipercaya energinya adalah cleansing. Dan di blessing kalau menurut aku gitu. Iya. Oh ya, buat yang Saradik yang nggak tahu, itu bukannya auranya bukan negatif ya Taman Festival ya, bukan. Sempat melukat ya? Campur ya? Nggak, maksudnya yang ke kita tuh bukan bukan karena lokasinya. Oh, bukan karena lokasinya, bukan. Tapi karena kita malah dibersihkan malah sama dibantu, lokasinya. Iya. Melukat. Nggak pernah tayangannya sama Mantul. Nih, Bang Fat.
Ayo ke KUA katanya. Tarik. Nggak tahu. Tadi yang nanya pertanyaan pertama adalah Bang Padi kapan nikah? Kagak ada hubungannya sama DMS, gila. Iya, Iya. ngapain? Benar. Kayak terserah Fadi lah nikah kapan. Iya, ribet deh. Emak gue juga bukan loh. Apa tadi? Oh, Padeng pernah cemburu nggak? Ada yang tanya tuh. Dulu pernah cemburu, tapi akhirnya begitu tahu kenapa hasilnya dari kecemburuan gue, jadi nggak mau cemburu lagi. Sarah dulu waktu pacaran, Sarah pas lagi zamannya pacaran nih, Wak. Gue cemburunya mungkin bagi Sarah kayaknya kelewatan cemburunya. Parah. Aku tahu. Sampai Sarah Lu tahu. lu gak percaya sama gue? Nggak gitu. Aku ngomongnya gitu. Do not bring out the worst in me. Tapi Nggak aku nunjuk ya, aku tapi nggak tapi nonjok tembok. Iya. Nonjok tapi gini, gitu loh. Nggak, Kayak. gitu. Terus gue langsung tahu, oh sebetulnya gue udah kelewatan gitu. Jadi akhirnya kayak mulai dari situ belajar ya, hubungan itu ya percaya gitu, saling percaya, trust. Kalau lu udah nggak percaya sama pasangan lu ya, terus tujuannya apa lu pacaran gitu, atau nikah tujuannya apa? Karena biasanya kan on trust. Si Dupa lucu banget sih nih. Lagi aktif banget bu. Dupa. Oke, ada lagi. Kalau penelusuran pakai topi itu aja Kak. Udah pernah. Ih, nggak nonton. Yang pakai Fadi, Padem sama Wisnu lagi. Nah, satu doang. Apa tuh? Ada beberapa, ini sebenarnya bukan settingan sih. Opening yang selalu diulang. Nggak pernah serius. Punya settingan adalah opening DMS. Bukan di setting, di setup. Iya. Karena tiba-tiba Sarah kayak, kalian opening ya pakai topi ini. Ya itu konsepnya maksudnya apa, kayak gitu. Tapi maksudnya di setup itu bahkan skripnya kita nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada skrip. Kecuali kalau ada built-in. Kecuali kalau di built-in baru. Kecuali kalau ada iklan. Nah, jadi tolong itu yang mau built-in, silakan langsung di kontak aja Instagramnya Diary Misteri Sarah. Siapa nih, ada yang mau pesan basreng nggak? Ya, Cok. Sofian. Jajan mulu makanya di-hack kan Instagram lu. Coy ya. Sofian kenapa ya bisa di-hack Instagramnya ya? Pasti kamu diiming-iming. Sofian suka bohong, bilangnya nggak kemana-mana. Berarti sama mantannya ya? Dan Bandel sih. Mumpung nggak ada Sofian, omongin aja semua di sini guys. Biar orang tahu siapa Sofian. rindu berat. Kemarin apalagi- Sofian Instagramnya kehack, WhatsApp gua kan, Bang Fat, Instagram gua kehack, udah lu unfollow aja, ini Instagram gua yang baru. Emang gua harus follow back banget, gua bilang gitu. Kalau lu sendiri lu kehack, gua bilang gitu. Betul, Nyai dan tim DMS nonton juga nggak sih episode-episode yang udah tayang? Kalau tanya tuh Padi no. Padi suka nonton DMS gak? Gak pernah dia. Gua nonton episode terakhir kemarin, Serius lu? nonton awal dan terakhir doang. Kenapa? Karena ada banyak lu dah. Bukan ada banyak elunya, karena banyak yang komentar ke gua, bukan by DM ya, karena gua jarang periksa DM. Orang-orang sekitar gua, di lingkungan gua kayak, itu lagi rame ya DMS, kenapa sih? Gua bilang, kenapa? Gua nggak tahu, gua bilang gitu. Terus akhirnya gua kepo kan, gua tontonin. Terus sedih lagi. Nah itu maksud gua kenapa alasan gua nggak nonton, karena gua tahu banget di lokasi gangguannya kayak gimana, seremnya kayak gimana. Kalau Demian Sarah sih enak berdua tidurnya. Nah gue Curhat. habis nonton ya kan, takut kita. Gue ngomong Itu tuh sendiri. Bisa sendiri biasa-biasa. Sendiri. Wisnu Oh, mah dia tidurnya gambar pagi. Wisnu, Padem, dengerin. Ah. Wisnu kalau takut aneh, kan dia yang gambar, gila lu. Kan saya gambar. Iya makanya, kalau lu kagak bisa lihat terus lu ngeliat, lu pasti takut. Kalau Ya, gua tapi nggak kalau bisa lihat, Saya takut kali. masa Wisnu takut? Gak mungkin. Takut gue. Takut ini. Kamu pasti takut tidak dicintai lagi ya Mas Wisnu?
Ya, aduh. Langsung out frame. Ada apa lagi tuh, Ip? Ayo, Ip. Sekali lagi, Ip. Pertanyaan. Terakhir. Banyak yang bilang ke Malaysia, oke, one day, bismillah, kalau semua sudah normal, kita mau juga ke Malaysia kok. Bang Fat, bewok kamu, unyu, asyik. Gue nggak bisa baca, aku ini banget, kecil banget. Iya kecil. Mana lagi ya? Coba ya. Yuk, satu pertanyaan lagi Pak Dem. Nih, si Yansop, Instagramnya di-hack lagi ya? Hah? Yang kedua, Apa? ngomongin basreng mulu ya tadi. Iya. Enak nonton sambil makan basreng. Wah, hati-hati lo ntar kan bas. Tuh, siapa yang mau dijajanin basreng sama Sofian, boleh langsung DM, follow. langsung Ya. follow dan DM ya. Ini tuh konsepnya tuh kayak konsep ini ya, apa? Kayak konsep es buah ya? Iya. Ya, konsep buah. Oh, iya oke. Jangan pernah kapok DMS main Enggak kembali. dong. Nggak akan. Bali rumah kedua. Bapak saya tinggal di Bali. Namanya Saraswati. Namanya Sarah kan Saraswati. Nah. Ini Mbak. Kok gitu? Enggak. Ini Mbak orang apa? Oh ya, itu ya, di embargo ke zaman dulu ini. Datang nyamperin aku, Mbak, boleh tanya Mbak, kenapa? Boleh serius nih Mbak, boleh. Aku mau tanya apa? Mbak, ini orang apa mereka? Embargo, zaman dulu banget, Fadi belum lahir. Ya elah, tadi juga masih pakai celana popok kali. Ini ada ini nih. Basreng enak apaan? Ada mbak gue nih. Oh my god, papinya Mbak Sarah sama kayak papi aku. Papi itu minuman ya? Bukan Palvi, Apa sih maksudnya? dog. Oh, Upi. bisa. Kangen seragam ya, Nuk? Iya. Seragamnya Yowes lah. itu aku gantung loh jadi. Oke, ya udah, terima kasih teman-teman. Di sini tidak usah. Thank you Fadi, kita segera jumpa. Ini nggak mau di capture. Oh ya, yuk. Yang nggak bisa ya. Betul. Gue udah. Gue kayak yang kasela jadinya. Bener juga. Maju dikit ya. Udah, Bang. Segini. Nuk, yuk. Ini siapa yang capture? Gua. Oh ya, oke. Siap. 3, 2, 1. Kok gerak-gerak? Enggak. Sekali lagi. Dari dulu sekarang. Ayo. Nah, ya. 1, 2. Gerak lagi. Udah dulu ya. Udah, Ayo. aman. Oh ya, aman. Ya udah teman-teman, semoga live-nya bisa mengobati rindu kalian. We miss you too.